gitu, agar jiwa Mbak Yu tuh bisa lepas gitu. Ya, sebelumnya yang saya sampaikan ini karena Mbak Yu ada ikatan sebuah hubungan dengan gaib. Jadi ketika beliau wafat, dimanapun caranya, pasti gaib itu menghalangi beliau untuk menyampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Jadi kalau seperti itulah, terkadang manusia tergantung perbuatannya. Di alam nyata beliau membantu orang dalam pengobatan ataupun menolong orang, tapi dengan bantuan goiban yang seperti ular dari suaminya itu sendiri. Dan selama hidup beliau melakukan seperti itu, membantu orang. Memang niatnya bagus di dunia nyata, tapi ketahuilah satu hal, apabila jin selama kita hidup dia itu membantu kita berbuat baik, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak mengizinkan, dia pasti berpikir seperti ini, enak banget, enak kali kamu mau pergi kayak gitu aja, selama aku di dunia amal baik, amal ibadah, amal baik semuanya aku lakukan untuk kamu berbuat baik. Nah kayak gitu. Jadi ketika kamu tuh dipanggil gitu-gitu aja, pasti dia menghalangi. Seperti itu Mas ini. Jadi maka dari itu yang Mas ini sampaikan, dia ada sebuah halangan untuk kenapa dia itu seperti itu, kayak macam ada gangguan. Iya itu memang benar. Itu karena perbuatan dari Mbah Yu itu sendiri. Memang saya sadarin, memang saya sadari perbuatan Mbah Yu itu baik, membantu orang seperti itu. Seperti itu ya. Karena ilmu Mbah Yu itu juga dari kejawenan dari keluarga leluhurnya, itu dari kakeknya itu sendiri. Seperti itu. Jadi yang tadi disampaikan sama teman kita Mas Bembeng, apakah benar guru kita harus menemukan benda yang mungkin memang barangkali ada guru, namanya juga ibaratnya paranormal ya guru ya. Sedikit banyaknya pasti punya benda-benda lah yang dikeramatkan ya guru ya, walaupun pengeramatan benda itu menyimpang dari ajaran agama kita sebenarnya. Kalau menurut guru gimana? Mana tahu ada tim dari Mbak Yu yang mendengar, bisa nggak dilakukan pencarian atas benda itu gitu? Ya kalau menurut saya memang benda itu memang ada tapi masih goib. Ya benda itu memang ada tapi masih goib. Ya bisa kita membantu beliau dengan mewujudkan benda itu tadi dan benda itu sendiri, dan berdoa kepada Allah sehingga beliau itu dilapangkan benar-benar dan bisa menghadapkan kepada Allah, tidak terhalang dari apapun. Bisa kita bantu seperti itu Mas ini. Yang disampaikan seperti itu memang ada benarnya, karena beliau itu kan kejawen. Dan juga pasti ada namanya media-media seperti itu. Seperti itu Mas. Oke ya, jadi buat teman-teman ya yang menemukan benda itu ya guru ya, benda yang dipercaya milik Mbak Yu, kemudian jika dijumpain lah guru ya, katakanlah pihak keluarga, pihak sahabat, bahkan kita sendiri, kayak mana guru mengantisipasi benda itu guru? Kalau menurut saya, dari pandangan saya, bisa kita insya Allah ya, atas izin Allah bisa kita mewujudkan, berusaha membantu Mbah Yu sehingga Mbah Yu tidak terhalang lagi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan benda-benda yang selama ini Mbah Yu tidak tahu efek-efek sampingnya seperti itu. Yang Mbah Yu sudah tahu, tapi memang perbuatan Mbah Yu itu baik. Di dalam kebaikan pasti ada sebuah kesalahan mungkin yang dilakukan Mbah Yu seperti itu. Oke teman-teman, bisa kita bantu Mas ini, insya Allah bisa kita bantu mewujudkan benda itu sendiri. Iya atas sih. izin Allah.
Makanya banyak para sahabat juga yang mengira memang benar bahwasanya jiwa Mbak Yu ini masih belum tenang gitu loh, Bang Ram. Makanya oleh sebab itu pasti ada sesuatu nih kan Bang Ram. Nah, itulah termasuk dari sahabat kita tadi yang bermimpi bahwasanya benda ini harus dimusnahkan gitu loh. Jadi untuk Bang Ram bisa nggak untuk penutupan video kita, walaupun Bang Ram masih ada kegiatan lain, cuman di sesi Mbak Yu ini kita tutup Bang Ram dengan doa untuk ketenangan dari almarhumah Mbak Yu. Ya, buat teman-teman semuanya dimanapun berada, yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, sahabat saudara dimanapun berada, yang Bayu lakukan itu memang perbuatan banyak yang dilakukan itu perbuatan baik, membantu-bantu orang, menolong orang seperti itu. Tapi di samping itu ada sesuatu yang Bayu lakukan yang salah. Biarpun perbuatannya baik, pasti ada sesuatu itu yang salah yang dilakukannya seperti itu. Tapi sebagai manusia kita jangan memandang orang itu dari kesalahannya, tapi lihatlah dari kebaikan orang itu sendiri, seperti itu. Jadi kita sebagai manusia ciptaan Allah di dunia ini, berbuatlah kebaikan dan selalu menyadari dalam diri maupun hati semuanya bahwasanya sesungguhnya tempat kita berlindung hanya kepada Allah, seperti itu teman-teman. Jadi semua kita yang ada di sini, ayo kita sama-sama berdoa agar Mbah Yus lebih tenang, lebih tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi saya mohon pamit dulu. Cuman mungkin ada pembicaraan setelah ini saya dengan Bang Ram. Oke teman-teman, buat teman-teman yang melihat channel ini, karena kita berkolaborasi dengan Bang Rampir. Bang Rampir juga memiliki channel yaitu Cahaya Goib Official. Silakan teman-teman lihat dan subscribe ya teman-teman. Mohon bantu juga untuk di share. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.